Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Hajar, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMKN 2 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Beliau, Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, dan memberi pupuk serta air. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi, mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Sama halnya dengan proses mendidik anak, setiap anak atau peserta didik memiliki kodratnya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pendidik menuntun dan mendampingi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, seperti itulah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, student center, atau beliau menggunakan istilah berhamba pada sang anak yang lebih dikenal pendidikan yang berpihak pada murid. Hal tersebut sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal sebagai trilogi pendidikan, yang terdiri dari, pertama, Ingarsa Sung Tulada, berarti bahwa seorang pendidik yang berada di depan hendaknya bisa menjadi contoh atau panutan suri tauladan yang baik. Kedua, Ingmadya Mangunkarsa, berarti bahwa seorang pendidik yang selalu berada di tengah-tengah peserta didiknya dan terus membangun dan membangkitkan semangat, kemauan, serta ide-ide dalam diri mereka untuk terus berkarya dan belajar. Ketiga, Tutwuri Handayani, berarti bahwa pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan memberikan dorongan serta arahan yang benar bagi hidup peserta didiknya. Pendidikan Indonesia harus mempersiapkan benih-benih kebudayaan yang tengah berevolusi ini. Pendidikan harus holistik dan memberi tuntunan sesuai kodrat alam anak dan kodrat zaman. Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan transformasi kebudayaan di era digital ini, sistem pendidikan Indonesia harus kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem pendidikan yang berhamba pada sang anak atau pendidikan yang berpihak pada murid. Tentunya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sudah mulai saya terapkan di sekolah. Di antaranya, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran kelas yang menyenangkan dengan memanfaatkan IT, serta pemilihan tugas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Selain itu, kami juga melakukan pembiasaan budi pekerti di sekolah seperti budaya 5S, sholat berjamaah, dan bekerja sama saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan di sekolah sesuai konsep pendidikan berpihak kepada murid. Adapun tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, karakter peserta didik yang bervariasi, sehingga pendidik dituntut untuk mampu memahami karakter masing-masing peserta didik, serta rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kemampuan pendidik yang belum mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan belum secara menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusi dari tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, selalu konsisten dan memiliki komitmen dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran yang menghamba pada anak dengan menerapkan baik itu metode maupun model pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik lebih nyaman mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pendidik aktif mengupgrade ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dirinya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara aktif mengikuti workshop, pelatihan, seminar, ataupun diklat pendidikan baik secara luring maupun daring.
Demikianlah demonstrasi konstekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.